Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Natal pagi ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Novita R. Pesireron. Langkah jemaat menapaki tahun baru telah tiba di hari ketiga. Hari ini kita kembali menaikkan ketaatan spiritual dengan disiplin rohani melalui ibadah minggu pertama di tahun 2021. Mari bergembira karena kita menerima perjanjian yang abadi dari Allah. Marilah dalam sukacita penuh kita memulai ibadah dengan memuji Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dalam ibadah pada hari Minggu pertama tahun 2021 hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi sabda Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Marilah kita mengaku segala dosa kita di hadapan Allah. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa hidup yang kami jalani terkadang melukai hati-Mu, sebab ada ilah-ilah dunia ini yang kami sembah. Segala kesenangan diri begitu berkuasa atas diri kami, bahkan terkadang menggunakan nama-Mu untuk membenarkan diri agar dianggap seorang yang taat. Kami tidak layak menghadap hadirat-Mu. Ampunilah kami. Kehidupan bersama adalah berkat untuk bisa maju dan berbudaya. Kami menyadari, namun seringkali enggan berusaha untuk menjaganya sehingga kehidupan sosial menjadi sukar. Kami menganggap diri baik, tetapi seringkali enggan mengampuni sehingga terus hidup dalam dosa. Sukar berbesar hati sehingga semakin terjerumus dalam cengkraman iblis. Ampunilah kami. Harta benda kami terima dari Tuhan, karenanya kami hidup dalam kecukupan. Namun segala yang Engkau beri itu seringkali menjadikan kami sombong dan sok rohani. Harta yang indah itu bisa menjadi petaka. Kami rindu agar tetap dalam cinta-Mu. Hati kami rindu padamu. Kepadamu kami mengakui. Bagi saudara-saudara yang pada hari Minggu ini dengan jujur dan tulus mengaku dosa dan kemudian bertobat,
maka disampaikan berita anugerah dari Allah bagi kita sekalian sesuai dengan firman Tuhan Mazmur 86 ayatnya yang kelima, yang menyatakan, sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru. Ya Tuhan, kasihani dan ampuni dosa kami. Layakan kami di hadapan-Mu. Sucikan hati kami dan murnikan jiwa kami. Ya Tuhan, Sekarang dengan sukacita mari saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Dengarkanlah perintah hidup baru pada hari Minggu ini sesuai dengan firman Tuhan dari kitab Roma pasal 8 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian bunyi perintah hidup baru bagi jemaat Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita dan di seluruh dunia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pada hari Minggu pertama tahun ini, kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang membimbing kami untuk menyelesaikan kehidupan kami di tahun 2020. Dan Engkau pula ya Tuhan yang maha baik dan maha besar, yang mengantarkan kami pada hari ini menjalani 3 hari di tahun yang baru 2021. Dan di minggu pertama tahun ini kami kembali beribadah kepada Tuhan. Inilah bukti kami ingin mengawali tahun ini dengan melibatkan Tuhan, sehingga perjalanan kami di hari-hari ke depan, 361 hari ke depan, boleh disertai oleh Tuhan. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Tolonglah kami, supaya kami tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan mengawali langkah kami di tahun 2021 ini. Berfirmanlah saat ini kepada kami, dengan sukacita kami menyambut berkat rohani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari dalam Alkitab. Haleluya.
Pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan, Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang. Aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Firman Allah kekal, firman Allah tak berubah, firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Sebuah fenomena alam optik dan meteorologi yang warna-warninya sejajar, yang melewati proses pembiasan cahaya atau pembelokan cahaya, pada akhirnya dialah yang menjadikan yang namanya pelangi. Pembelokan cahaya atau pembiasan cahaya yang terjadi dalam pelangi disebut sebagai polikromatik ketika cahaya matahari terkena air hujan atau ketika cahaya matahari melewati tetesan air. Warna pertama yang dibelokkan itu berwarna ungu. Sedangkan warna terakhir yang dibelokkan itu adalah warna merah. Dan warna terakhir yang dibelokkan ini membias kemudian menjadi warna jingga, kuning, hijau, dan nila. Betapa indahnya fenomena alam yang kita sebut sebagai pelangi. Dan pelangi itu adalah juga simbol yang disampaikan Allah untuk menyatakan sebuah perjanjian yang abadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika satu saat nanti kita kembali melihat pelangi dengan berbagai macam bentuknya, maka ingatlah bahwa simbol yang dipakai Allah setelah Nuh diselamatkan dari air bah adalah tentang pelangi. Hari ini di minggu pertama tahun 2021 kita membaca satu firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 9 tentang perjanjian Allah dengan Nuh setelah air bah itu selesai. Kita akan mencoba untuk melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh Allah dalam peristiwa bahtera Nuh ini sangat sempurna. Inilah kisah air bah yang telah surut. Kalau kita membaca pasal 9, setelah air bah surut,
maka muncullah apa yang ditulis dalam pasal 9 bacaan kita, bahwa Nuh dan keluarganya, bahkan semua hewan-hewan itu turun kemudian dari bahtera. Apa yang dilakukan Nuh selanjutnya itu kita lihat juga bahwa ada ucapan syukur dengan bangun mezbah, dengan memberikan persembahan korban. Dan di ayat 21 pasal 8 inilah statement dan tindakan Allah bagi Nuh yang telah selamat dari air bah. Statement Allah kepada Nuh dan keluarganya. Di pasal 8 ayat 21 dikatakan ada 3 hal. Yang pertama bahwa Allah tidak akan lagi mengutuk bumi. Allah tidak akan lagi membinasakan. Bahkan Allah akan memberikan berkat berlimpah kepada umat manusia. Sekalipun umat melakukan kejahatan, tidak akan pernah membatalkan tindakan yang akan Allah lakukan. Inilah proses pemurnian yang dialami oleh Nuh dan keluarganya. Tetapi kemudian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah proses yang lain yang dikerjakan oleh Allah kepada Nuh dan keluarganya dan mereka yang selamat dari bahtera Nuh. Dan proses ini disebut sebagai proses pemberkatan, sebagai sebuah tindakan Allah yang kedua setelah sempurna tindakan Allah yang pertama, yaitu mereka semua bisa keluar dari bahtera Nuh dan selamat. Tindakan yang disebut sebagai proses pemberkatan inilah yang disebutkan dalam bacaan kita di ayatnya yang pertama pasal 9. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka. Kita akan melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, proses pemberkatan, tindakan-tindakan Allah setelah air bah selesai, disampaikan bahwa Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Berkat bagi Nuh dan anak-anaknya ini ternyata sangat bervariatif. Sangat banyak bentuknya. Itu dapat kita lihat dalam bacaan kita. Kita boleh melihat dan membaca bahwa berkat yang pertama dikatakan beranak cuculah dan penuhilah bumi. Ini sebuah berkat yang kemudian berproses dan akhirnya terwujud. Bahwa ada begitu banyak umat manusia setelah air bah itu diselesaikan oleh Allah secara sempurna. Kemudian semua makhluk akan takluk kepada manusia. Ini juga proses pemberkatan yang berjalan yang dilakukan Allah kepada Nuh dan keluarganya. Ada tanggung jawab yang besar bahwa makhluk Allah yang disebut manusia, dia akan melakukan sebuah tanggung jawab yang besar untuk seluruh makhluk yang lain yang diciptakan. Semua akan diserahkan kepada manusia dan akan ditanggung-jawabi oleh manusia. Itu yang tersiar dalam bacaan kita pada hari Minggu pertama di tahun 2021. Mengapa perlu disampaikan hal-hal dari Allah ini? Bapak Ibu yang terkasih, ini yang menjadi perenungan pastinya di minggu pertama hari ini. Kita akan melihat kenapa semua ini perlu disampaikan. Baik dalam konteks waktu itu maupun dalam konteks hari ini. Kalau kita bicara konteks waktu itu, kenapa Allah kemudian membuat proses yang kedua, yaitu proses untuk memberkati Nuh dan keluarganya. Sudah sangat bisa dipastikan. Latar belakang atau alasannya adalah untuk meminimalisir ketakutan terhadap apa yang telah dialami. Air bah itu proses penghukuman yang tentu saja akan membuat trauma begitu banyak manusia. Hanya karena air hujan maka air bah itu kemudian ada. Dan itu sangat menakutkan.
Dan kalau proses ini bisa selesai dengan penegasan bahwa Allah mengasihi dan membuat proses yang baru, yaitu proses pemberkatan, maka paling tidak mereka yang mengalami ketakutan dan trauma itu meminimalisir segala ketakutan mereka. Mereka membutuhkan rasa aman untuk kehidupan selanjutnya yang sudah dipersiapkan juga oleh Allah. Keadaan mereka akan berubah dari sesuatu yang membuat mereka trauma, tetapi kemudian secara alami mereka bisa ada dalam situasi ketenangan hati dan juga jiwa. Tapi kemudian kita akan mencoba untuk melihat ada alasan lain pastinya ketika Allah memberikan proses pemberkatan kepada Nuh dan keluarganya. Ada sebuah legitimasi langsung yang datang dari Allah untuk memberikan jaminan perlindungan tidak akan terjadi lagi hal seperti itu kepada umat Tuhan. Secara khusus Nuh dan keturunannya. Tapi kemudian ada delegasi dari Allah kepada manusia untuk mendapatkan tugas langsung dari Allah untuk mengatur binatang-binatang yang ada. Untuk kemudian menikmati penyertaan Allah dari berbagai macam ancaman antar manusia, satu dengan manusia yang lain. Inilah sebuah penegasan Bapak Ibu yang terkasih bahwa Allah itu sangat mengasihi umatnya. Allah bukan Allah yang kejam. Allah bukan Allah yang selalu akan menghukum, tetapi Allah yang membuat proses memberkati kepada orang-orang yang dipilih. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang lain yang bisa kita dapatkan bahwa segala binatang diberikan di tangan manusia dalam bacaan kita. Allah ingin membuat penegasan kembali tentang kehidupan alam semesta. Alam semesta ini harus sangat bisa terjaga. Tidak boleh ada kerusakan. Tidak semaunya dipergunakan. Dan ini menjadi tugas khusus manusia dalam proses pemberkatan yang Allah sampaikan dalam bacaan kita. Dan inilah yang akhirnya kemudian menjadi dasar dari perjanjian yang Allah buat kepada Nuh. Dengan dikatakan di ayatnya yang ke-13, memang tidak kita baca Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tetapi ada sebuah tanda atau simbol perjanjian untuk menegaskan kembali proses pemberkatan yang akan Allah lakukan. Di ayatnya yang ke-13, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Busur ilahi, sebuah tanda. Dan dalam mitologi di timur, busur ilahi itu menandakan bahwa terhentinya sebuah perang. Busur ilahi yang kita sebut sebagai pelangi, itu sebuah tanda yang luar biasa untuk dinikmati oleh Nuh dan keturunannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah ada syarat khusus proses pemberkatan dan proses pemurnian dari Allah itu akan diberlakukan? Jika dilihat adakah persyaratannya, ternyata tidak ada Bapak Ibu yang terkasih. Perjanjian Allah kepada Nuh dan keluarga itu tanpa syarat. Dan sifatnya permanen, tidak bisa berubah. Dan itu dikatakan ketika manusia berbuat jahat sekalipun, maka perjanjian Allah dengan umatnya itu tidak akan pernah berubah. Itu yang disimbolkan dengan pelangi, busur ilahi yang disebutkan dalam bacaan kita.
Dan dari firman Tuhan pada hari ini kita bicara tentang fenomena alam yang ternyata itu dipakai oleh Allah untuk membuat sebuah perjanjian dengan Nuh dan keluarganya. Pada Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan ayat 10 yang kita baca dengan tema perjanjian abadi. Ketika firman Tuhan hari ini disampaikan pada minggu pertama tahun 2021, apa yang terpikirkan oleh seluruh jemaat Tuhan yang memulai kembali kehidupan ritualnya melalui ibadah untuk yang pertama kali di tahun ini? Apa yang terbersit dalam pikiran kita ketika mengawali tahun ini pembacaan firman Tuhan itu diambil dengan sebuah tanda atau simbol pelangi dari kisah Nuh yang selamat dari bahteranya. Ini cukup menarik untuk menjadi perenungan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, paling tidak menjalani 3 hari di tahun yang baru 2021 ini. Biarlah setiap keluarga Kristiani, biarlah setiap pribadi lepas pribadi akan terus mengalami disegarkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Dan paling tidak ini menjadi sebuah komitmen kalau Allah membuat perjanjian kepada Nuh dan keluarganya tanpa syarat. Maka kita pun hari ini mulai akan menunjukkan komitmen kita bahwa 52 minggu ke depan di tahun 2021 akan kita nikmati terus ritual-ritual ibadah yang kusuk, yang benar-benar hanya tertuju kepada Allah. Dan itu sebuah penegasan respon dari kita. Ketika Allah memberkati dalam prosesnya, maka kita pun akan hidup dengan komitmen untuk setia kepada Allah. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika nyatanya atau faktanya kita masih ada dalam situasi pandemi COVID-19 yang belum terselesaikan, masih ada dalam proses penyebaran vaksin. Firman Tuhan hari ini bukan hanya menyegarkan jiwa, raga jemaat Tuhan yang setia mendengarkannya. Tetapi firman Tuhan hari ini ternyata akan memberikan sebuah rasa aman yang baru dari berbagai macam ancaman yang sangat dimungkinkan bisa terjadi di tahun 2021 ini. Allah memberikan rasa aman kepada orang yang dipilih, yang dipercayainya seperti Nuh dan juga keluarganya. Keamanan, kenyamanan itulah yang harus dirasakan oleh jemaat Tuhan untuk melangkah di minggu-minggu selanjutnya tahun 2021. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, menikmati firman Tuhan hari ini sebetulnya kita sedang juga memulai tahun 2021 dengan terus mengingat bahwa ada janji Allah yang sifatnya permanen. Ada janji Allah yang sifatnya tidak menuntut prasyarat kepada setiap orang yang dengan setia tidak bisa dibatalkan oleh apapun, bahkan oleh pihak kedua atau pihak ketiga. Bahkan oleh pihak yang melanggar. Tidak akan serta-merta membatalkan bahwa kita semua menerima janji bahwa Allah itu tidak akan pernah tidak untuk menyertai setiap kehidupan, perjalanan kehidupan umat Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, dengan rasa aman ini, dengan ketegasan bahwa Allah sedang terus memberkati untuk menjalani kehidupan kita tahun ini, dengan janji Allah yang akan terrealisasi, maka saat ini melalui firman Tuhan kita akan mencoba untuk membuat langkah-langkah konkret. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, paling tidak mulailah menjalani 4 hari, 5 hari, 10 hari, 1 bulan, 2 bulan ke depan, sampai 12 bulan ke depan itu dengan sukacita.
Ingatlah selalu perjanjian Allah dengan simbol pelangi, busur ilahi. Itu yang akan membuat kita tetap selalu bersuka cita apapun keadaan yang kita bisa saja alami. Ini langkah pertama yang bisa kita ambil. Langkah kedua yang konkret yang harusnya kita mulai pikirkan hari ini. Bersyukurlah untuk rasa aman yang Tuhan berikan kepada seluruh keluarga jemaat Tuhan. Apakah kita merasai rasa aman itu, Bapak Ibu yang terkasih, yang diberikan Allah kepada seluruh kehidupan kita? Bersyukurlah kita diberikan keamanan, diberikan rasa aman. Dan kemudian, mulailah melakukan tindakan-tindakan optimis. Mulailah melakukan tindakan-tindakan untuk menjaga hidup kita dan juga menjaga alam semesta. Inilah yang akan coba kita maknai dari perjanjian Allah dengan Nuh yang sudah kita dengarkan, yang sudah kita baca dari perjanjian yang disampaikan bagi Nuh dan keluarganya. Pelangi perjanjian ilahi menandakan sebuah kesetiaan Allah. Pelangi itu menandakan bahwa kemuliaan Allah itu menjadi sangat luar biasa untuk kita perhitungkan. Dan akhirnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perjanjian abadi yang Allah sampaikan untuk kita bisa menapaki hari-hari itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari cara kita berbicara dan cara kita bertindak. Mari Bapak Ibu yang terkasih, jalani tahun 2021 dan ingatlah perjanjian abadi yang Tuhan nyatakan bagi kita semuanya. Tuhan memberkati seluruh langkah kehidupan jemaat Tuhan mulai hari ini. Bagi mereka yang taat setia dan bertekad yang bulat, maka janji Allah itu sangat bisa dirasakan. Amin. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Taat setia teguh bersekutu dengan Engkau ya pemimpin besar, karena penuh kasih sayang padamu, kami sedikit pun tidak gentar. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri. Kita akan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli, dimulai dari sekarang. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di awal minggu tahun 2021 ini, mari naikkan syafaat kepada Tuhan dengan baik, dengan berkualitas. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur bahwa firman Tuhan kembali menyegarkan ingatan kami. Ada satu perjanjian yang terus mengikat antara Allah dengan umatnya yang tidak bisa dibatalkan oleh apapun juga. Maka kami disegarkan kembali untuk terus menanti bahwa janji-janji Allah itu akan terrealisasi untuk kami di masa saat ini juga. Mengawali tahun 2021 ini, di minggu pertama, langkah kami yang sudah 3 hari ini menjalani hidup di tahun yang baru. Kami bersyukur bahwa dengan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memperoleh rasa aman dari Tuhan. Dengan tanda atau simbol busur ilahi yang kami pahami sebagai pelangi, sebagai fenomena alam yang cukup indah dan menarik, itu membuat rasa aman bagi kami untuk menjalani kehidupan kami ke depannya seturut dengan kehendak Tuhan. Mari Tuhan, berikanlah kepada kami rasa aman itu terus-menerus ketika kami menghadapi berbagai macam hal di tahun 2021 ini. Bapa dalam surga, kami juga sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa janji Allah itu bersifat permanen. Dan kami akan memulai dengan tindakan-tindakan konkret yang nyata untuk kehidupan kami ke depannya. Kami tidak sempurna ya Tuhan, tetapi kami percaya Engkau sendirilah yang akan dengan setia menyempurnakan kehidupan kami. Bagi kami yang terus mau belajar untuk meningkatkan standar kehidupan kami, baik pendidikan kami, baik cakrawala berpikir kami, maupun tindakan kami. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Kami akan sangat mengingat perjanjian Allah bagi orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Hari ini kami juga mengawali tahun ini dengan bersyukur. Mungkin 3 hari kami berjalan di tahun 2021. Sudah ada begitu banyak kesalahan yang kami buat di hadapan Tuhan dan sesama kami. Pengampunan Tuhan berlaku kembali dan kami mensyukuri hal itu. Dan saatnya Bapa dalam surga, mari dengarkan seru doa syafaat kami di minggu pertama tahun ini. Kami tetap menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami tetap berdoa untuk memimpin bangsa kami, bahkan proses yang sedang berjalan untuk menangani pandemi COVID-19. Kami sudah semakin melihat cara Tuhan bagi bangsa kami, bahkan seluruh dunia, sudah semakin nyata. Kami terus akan menanti dengan sabar. Bapa dalam surga, kami juga percayakan kehidupan setiap umat manusia yang menderita di minggu pertama tahun ini menapaki 3 hari di tahun yang baru. Ada begitu banyak penderitaan yang masih dialami oleh umat manusia. Mereka yang berduka cita, Tuhan berikan mereka penghiburan. Mereka yang saat ini lapar, berikanlah mereka makanan ya Tuhan. Mereka yang saat ini mengalami pergumulan kehidupan keluarga, Tuhan memberkati. Mereka yang saat ini dalam keadaan sakit fisik maupun psikis, Tuhan juga akan tetap mendengarkan doa mereka. Bagi setiap rencana hidup kami di tahun 2021 ini ya Tuhan, segala bentuk rencana yang baik secara pribadi ataupun keluarga, bahkan persekutuan umat Tuhan yang disebut sebagai gereja, Tuhan memberkati proses rencana demi rencana yang akan kami realisasikan di tahun ini.
Bapa dalam surga, pada akhirnya kami mau menyerahkan untuk gereja Tuhan. Terima kasih mengawali tahun 2021, Tuhan masih perkenankan gerejamu untuk melakukan pelayanan secara virtual. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah pada hari ini via kanal YouTube GPIB Petrus ataupun pemberitaan virtual yang lain yang terus bisa kami nikmati. Tuhan berkati semua proses yang dilakukan oleh gereja. Bagi pelayan-pelayan Tuhan, biarlah kami tidak hanya menuding satu dengan yang lain. Biarlah kami tidak hanya selalu menyalahkan dan melihat ketidaksempurnaan orang lain. Tetapi biarlah kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan mau terus berkontribusi dengan positif bagi pelayanan gereja Tuhan. Ya Tuhan, biarlah semua orang yang terlibat dalam ibadah hari ini Tuhan memberkati. Baik itu pendeta, penatua, diaken yang bertugas, baik itu pemandu pujian ataupun pemain pianis untuk mengiringi pujian, bahkan juga seluruh tim streaming yang terus bekerja dengan baik. Tuhan memberkati mereka. Pada akhirnya, semua kami yang beribadah di rumah dengan baik dan dengan benar, diberkatilah kehidupan kami. Dicukupkanlah kebutuhan kami. Dan pada akhirnya kami akan terus memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Inilah rangkaian doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 141 ayat 2 yang menyatakan, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Jemaat, marilah kita menyerahkan persembahan syukur ini di dalam doa. Allah yang maha besar, sumber segala berkat, kasih dan penyertaan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami sadar kami boleh hidup dengan sejahtera. Engkaulah Allah yang mengaruniakannya. Kami sadar kami hidup dengan berbagai
Saya mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk berdiri, dan di minggu pertama tahun 2021 ini kita kembali menerima amanat pengutusan. Jalani kehidupan dengan damai sejahtera Tuhan. Lakukan firman Tuhan dengan taat, setia, dan bertekad yang bulat. Dan jadilah saksi Kristus. Taat setia ya Raja abadi, pimpinlah kami berjuang terus. Tundukkanlah kehendak hati kami, buat di sana tatamu kudus. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristus Raja serta penebus. Angkatlah hatimu kepada Tuhan, arahkan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.